Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi di menu Home di Microsoft Word. Jika keperluan kita hanya sekedar mengetik, mengkoreksi, ataupun yang lain, maka menu Home adalah hal utama yang harus diketahui. Nah, untuk kali ini, saya akan membagikan beberapa fitur penting di menu Home. Fitur di menu Home dipetak menjadi 5 bagian. Yang pertama, clipboard. Yang kedua, font. Yang ketiga, paragraf. Yang keempat, styles. Dan yang terakhir, editing. Sekarang kita bahas fitur clipboard. Nah, sedangkan clipboard di menu Home mempunyai 4 fitur penting. Ada cut, ada copy, ada format painter, dan yang terakhir ada paste. Mungkin kita sudah tahu untuk fungsi cut ataupun copy itu seperti apa, dan kita bisa menggunakan cara yang lebih simple daripada harus memblok objeknya terlebih dahulu, terus kita mengklik cut ataupun copy, yaitu dengan hanya membloknya terlebih dahulu, terus kita tekan Ctrl C untuk copy dan Ctrl X untuk cut. Nah, sekarang di samping fitur yang dua ini ada fitur paste untuk menempelkan objek yang kita copy ataupun kita salin. Untuk fitur paste sendiri, kalau kita lihat di bawahnya ada tanda panah ke bawah. Nah, ini ada paste option. Nah, paste option ini sebenarnya tergantung objek yang kita salin ataupun kita potong. Kalau objek yang kita potong semisal berupa tabel. Nah, sekarang kita contohkan seperti ini. Ini objek yang kita salin. Objek yang kita salin adalah berupa tabel. Nah, maka fitur paste optionnya itu ada 4. Ada yang keep source formatting, ada yang merge formatting, ada yang picture, ada yang keep text only. Dan ini semuanya mempunyai fungsi berbeda. Kalau kita menggunakan yang pertama, maka hasil yang di copy dari objek sebelumnya itu sama. Dalam artian tidak ada perubahan. Bisa kita cek, tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau kita menggunakan fitur paste option yang kedua, dari segi tabel sama, tidak ada perubahan. Tapi dari segi teksnya itu berubah. Bisa kita lihat. Ini fontnya berubah. Yang awalnya memakai font tradisional Arabic, ini berubah menjadi font Arial. Dan juga letak tulisannya. Yang di atas tulisannya pas tengah. Sama dengan yang di asal tulisannya pas tengah, sedangkan yang di ini kembali ke pengaturan awal. Dalam artian dimulai dari sisi kiri. Ini kalau kita menggunakan fitur option yang kedua. Nah, kalau kita menggunakan fitur option yang ketiga tadi ataupun picture, maka hasilnya itu dikonvensikan dalam bentuk gambar. Jadi bukan lagi berupa table ataupun yang di dalamnya yang berisi teks, itu tidak ada. Ini berbentuk gambar semua. Nah, yang terakhir, kalau kita menggunakan fitur keep text only, maka yang ditempelkan hanya berupa teksnya saja dan fontnya tidak sesuai dengan objek yang kita copy tadi. Kalau yang tadi menggunakan tradisional Arabic, maka ketika kita paste menggunakan keep text only, fontnya berubah menjadi ke pengaturan awal Arial dan juga letak tulisannya itu kembali ke sisi kiri. Itu fitur paste. Beberapa fitur paste kalau kita mengcopy ataupun memindah objek yang berupa tabel.
Nah, beda lagi kalau objek yang dipindah itu berupa teks. Nah, sekarang kita coba mengcopy objek yang berupa teks. Nah, Ctrl C, terus kita paste di sini. Nah, maka fitur pastenya ada 5. Ada yang yes destination theme, sama keep source, match formatting, picture, dan juga keep text only. Untuk yang pertama dan yang kedua, yang ini dan yang ini fungsinya sama. Nah, kita menggunakan yes destination, maka hasilnya sama kalau kita menggunakan yang kedua, itu keep source. Dalam artian sama itu ya letak tulisannya sama, terus fontnya juga sama, dan juga sesuatu yang ada di dalam tulisan itu seperti apa ini namanya, seperti footnote, itu juga sama, juga ada dalam artian ikut. Nah, kalau kita menggunakan yang ketiga, yang match formatting, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya itu ya fontnya kembali ke Calibri, terus letak tulisannya itu ya agak sama, terus untuk ke sebelah kanannya itu juga agak rata, tapi seperti footnote-nya itu juga ikut. Itu kalau kita menggunakan fitur yang ketiga. Kalau kita menggunakan fitur yang keempat seperti yang picture, maka hasilnya akan dikonversikan menjadi gambar. Sama seperti yang di awal tadi. Dan kalau kita menggunakan yang terakhir, ini yang keep text only, ini agak sama dengan yang ketiga ya, yang match formatting. Bedanya apa? Bedanya yang untuk keep text only itu tidak menyertakan yang namanya footnote. Kenapa footnote-nya tidak diikut sertakan? Karena yang kita tempelkan itu hanya berupa teksnya saja, hanya teksnya saja. Dan sesuatu yang ada di dalamnya, semisal ada footnote ataupun yang lain, itu tidak ikut. Sedangkan format painter itu fungsinya untuk menyalin format dari teks ataupun objek dan menerapkan format yang sama pada teks atau objek yang lain. Jadi contohnya seperti ini. Ini sudah ada objek yang baku, dan ini objek yang masih acak-acakan. Paragraf yang masih acak-acakan ini akan kita samakan dengan paragraf yang di atasnya, ataupun objek yang sudah baku. Maka caranya bagaimana? Nah, kita arahkan kursornya ke objek yang sudah baku, terus kita klik format painter, lalu kita blok objek yang masih acak-acakan. Maka hasilnya akan sama. Tapi ada sesuatu yang berubah, yaitu footnote. Angka footnote itu seharusnya ada di atas seperti ini. Tapi ini letak tulisannya sama, rata dengan tulisan yang bukan footnote. Maka bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan jelaskan di menu font. Di menu font caranya. Nah, di samping cara yang tadi, ada cara yang lebih simpel daripada harus mengklik format painter. Yaitu dengan cara kita arahkan kursor ke objek yang sudah baku, terus kita tekan Ctrl Shift C. Lalu kita blok paragraf yang tidak baku, yang masih acak-acakan, lalu kita tekan Ctrl Shift V. Maka hasilnya sama seperti kita menggunakan format painter dengan cara mengklik. Dan itu cara yang lebih simpel. Oke, cukup sekian pembahasan tentang clipboard. Dan untuk pembahasan yang lain seperti font ataupun styles dan yang lain, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya.